Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah, sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Air. Air akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinaikkan. Kemudian menjadi awan, lantas awan menjadi ambun, akhirnya jatuh jadi hujan, berbalik ke asalnya menjadi air. Kalau didinginkan, ini akan membeku, berubah menjadi benda padat sebagai salju, kemudian menjadi es, dan cair berbalik menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air, dan baitulah adat. Ini selalu berubah wujud, tapi nilainya tetap bak semula. Jadi adat berubah-ubah, Mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuak pinggiran sungai nan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap mengalir dari ulu ke muaro. Itulah nilai. Jadi akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya dan itu juga. Bungkuih boleh berubah-ubah, isinya tetap bak semula. Apa benar nilai adat nan tak berubah itu, Mak? Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tagak ni nan data bajalan ni nan lurih bakato ni nan bana menimbang dan adil. Itulah nilai adat nan takkan lakang-lakang depaneh tak kalapu-lapu ada hujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Pada hakikatnya ayat itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur, maili akan rendah. Tiba hambatan di pematang ini taganang sementara. Kemudian maili melanjutkan misinya untuk setiap kehidupan. Air akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karuah uladek tanah, susui di pengangati, bagolak di hampe angin. Namun air tetap air selama kiamat alun tibo. Talampau tinggi, Mak. Sulit ambo menjangkaunya. Tolong Mak agih contoh nan simpel saja. Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak orang laki biasa-biasa saja. Saimbang ateh ju bawah, dalamnya sadang elok, namanya Sarawak Pintalon. Sesudah Japang Bakiro, batuka mode Sarawak namanya Sarawak Kalui. Lapang di tengah sampai di bawah Basayok Candugurami. Tidak lama tiba Sarawak Jengki. Sampai di atas sampai di bawah Juminyak Malalu kenya. Iya iyalah. Jengki batuka jecut bre. Sampai di atas lapang di bawah Rimbih menyapu-nyapu tanah. Lalu lamoko datang Sarawak Komprang. Lapang di atas, lapang di bawah, nan bak memakai kain saruang. Kini berbalik bak nalamo. Iya. Biasa-biasa normal saja. Seimbang atas di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan berganti-ganti, namun fungsi Sarawak tetap sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Baki kira. Iya. Paham? Lah paham ambo, Mak. Sabana paham. Tapi baa kalau pakaian indak membalik tubuh, Mak. Ainyo lai baju. Tapi dia teh terbuka di bawah tersimbah, di tengah tersingkok les teh. Itu namanya telanjang. Walaupun masih ada kain melake, tapi indak saja nilai pakaian lah hilang, nilai moralnya pun lah kikih, nilai agamanya lah caya dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali kira-kira macam iko ya, Mak ya. Biarpun balain caro, tapi orang tetap beradai. Indak orang saja tapi ya awak bagai. Mau kasih ambo ada minang indak habis selama orang minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nan disabi jo nilai tadi namanya adat nan sabana adat mutlak. Sarawak mesti dijai, kok indak dijai indak Sarawak namanya. Iyalah. Itulah inyo nan dinamakan adat nan diadatkan. Iya. Adapun bahannya tasarah pun ketujuh. Itu dikatakan adat nan teradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silih berganti, tibonyo indak diundang, painyo indak diusia, itulah inyo adat istiadat. Pelajaran calon datuk-datuk tuh Mak. Dek calon bunda kanduang perlu juga. Kalau dibubui indak mati, kalau dianjak indak layu, apa pula artinya tuh Mak? Itu misalan ke hadat juga. Dibubui bapantang mati, dianjak bapantang layu. Inyo akan dianjak-anjak dipindah hilia jemudia. Batahun paneh menyinga mungkin sekadar kucuik saja kalakang inyo tanamuh. Bamusim hujan mengucua batangnya mungkin balumui kalapuak dipantangkannya. Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Karena inyo kayu hidup. Entah ko larabah tegul yang batang lah tunggu siso panabangan sinan barulah kabinaso. Karena apa? Karena lah mati. Iya. Maka adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu yang tidak dipengaruhi iklim dan cuaca.
Iya sabana si kuliah aja mama ko. Indah ambo sangko falsafah adat gitu itu tinggi dan agung do mak. Ya. Sayang ya kalau hanya tinggal di kato-kato pamani kece tanpa dikali urek tunggangnya. Kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang Jawa mana ketinggalannya ya mak? Ukurannya apa? Nggak usah jauh-jauh, celek saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi ndak adunan asli punya awak. Umpamanya apa? Umpamanya, kalau indak berkupiah dianggap kurang sopan. Padahal kupiah dari India, Iya. saluak dari Jawa, bentuknya mirip langkon. Sarawak batik orang Betawi, galembong potongan Aceh, pakai baju guntian Cino, basandang Bugih Makassar, paluak Belango Malaysia, salimpang ulos Jawa Batak, sampai pun Solok Pasapi asanyo tarumpa Jepang, manyo nan punya wak mah. Orang awak lagak di beniru, ya betul? Dan asli madein Minangkabau. Cuma tangkelek cik saja mak. Sabananya bukan dak ada, lai. Manyo mak. Coba sih mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Battutah, seorang penggembara Arab nan sampai ke Minangkabau di abad ke-11 Masehi, katanya, saya sampai ke satu daerah yang di sana bayang-bayang makan tubuh. Di mana daerahnya tuh mak? Mengkasihnya daerah Khatulistiwa dan itu pasti Minangkabau. Oh, Matuari tape di Kapalo mukasihnya. Iya. Katanya, di sana tamadun orang sudah tinggi. Pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam ko lah favorit dari dulu Maya. Ya, mungkin memilih nan tak capek kumuh kali. Mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awak ko. Baju hitam sugalo hitam. Iya. Potongan bajunya balasari, badan gadang, lengannya lapang, persis serupa baju kurang orang pedusi. Sarawa gantuang bawah lutut, pisaknya jatuh ke bawah. Babu hua, indak cewek. Model Sarawa tukang pada tidur ke. Namanya Sarawa Pansi. Iya, tahu mbak. Detanya hitam segitiga. Laki tak laki di kepala, indak memakai ale tapak. Itulah pakaian asli orang Minangkabau sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ngado, untuk apa malagakan orang punya mak? Ya itulah tanda orang awak maju cara berfikir. Ditiru selama indak merusak nalahado. Diserap, diolah, dimodifikasi, kemudian dipasang merek Minangkabau. Indak curang namanya tuh mak. Iyo, cara anak sekolahnya manyontek. Indak ada nan orsinil kebudayaan ko. Sadonya tiru meniru hak cipta alam nan punya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya mak? Contoh, sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya kuah. Dari kicauan burung pagi, dari kulirik jalan tibang, kulit-kulit alang babega, galas sawaya turun bandah, daun bambu dipupui angin, dan lain sebagainya. Nah, ragam bunyi itu dirangkai jadi irama, diarinsir, diprogram, jadilah ini lagu tak tontong. Tapi kece orang awak kok indak boleh maniru. Boleh maniru nan elok-elok, nan buruk-buruk jangan. Lai tahu kemenakan. Awak ko mangku pandai mengecek, dek meniru orang mengecek. Betul. Kan sanu pakak dari ketek ala naik kadisu sampai tua. Dia apa? Dek indak ada bunyi yang kadisimak. Betul mak. Ambo yubana sabana paham bana mak. Itu kalau sumber bunyi, kini baapulo kalau sumber bapikir orang awak. Sumbernya juga dari alam. Banantun. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Iya. Kalau kini ada universitas terbuka, di awak bernama Universitas Takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam Takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu. Mbak titel CP, yaitu Cadiak Pandai. Itu titelnya. Maaf mak. Menurut pendapat Ambo, alam Takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bala lagunya kok? Bahkan tidak deh mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah. Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua. Siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyawa ilmu. Dari perilaku alam dan statis,
kita baraja kebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat mama ambo terima. Namun daripada memasak barang matah mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Hmm. Buku adalah gudang ilmu dan itulah guru. Sayang ya orang Minangkabau butuh huruf. Apa cek kemenakan butuh huruf? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak, Manaruah, di Rajang, Ado di Bugih Lai. Apalagi Arab di Cina. Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah ada, tapi tidak dipakai. Iyo, sama saja jo indak namanya tuh mak. Nan nyato kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak itu satu kenyataan sejarah. Macam kau kemenakan. Atau mak. Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatakan. Banyak isi Al-Quran yang menyuruh kita mempelajari alam takambang. Antara lain firman Allah nambah bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir ayat nambah bunyi la ayatil liqaumi ya'qilun. Surah Al-Baqarah 164. Pada kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, baikupun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu berjalan menurut kodratnya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan? Dan banyak lagi ayat nan senada dengan itu. Bahkan kepada unta sekalipun kita disuruh baraja. Berulang-ulang kita disaru dengan kalimat afala ta'lamun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya ulil albab dan lain-lain sebagainya. Betul amat. Tapi mama lupa agaknya bahwa ayat pertama nan turun adalah surat Iqra. Baca kecik Allah. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sedangkan Muhammad itu ummi, butuh huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan, dipasung mengarajakan sesuatu yang di luar kemampuannya, alangkah kejamnya Tuhan. Di mana letaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Astagfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nanjale, nanjale macam itu saja. Di antara umat nan paling arif menerjemahkan ayat-ayat Allah adalah orang Minangkabau. Terkenal dengan semboyannya alam takambang jadi guru. Itu jale itu. Iya. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu. Bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang kolah. Buruang gagaklah guru Kabil. Ba'a caru mengubuakan mai abiaknya Habil nan digungguang hilia mudia. Ndak tantu apa nang ke diperbueknya. Ndak baik itu kemenakan? Iya, ambo paham mak. Tapi tentang indak punya tulisan, ambo tetap mengatakan orang Minangkabau ketinggalan kereta. Nampaknya itu bersengaja. Bahasa ngajo kecik mama. Bersengaja. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Indak tabah lihat tuh mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Ingat itu. Biar di zaman dulu ataupun kini ambo rasa sama saja mak. Indak kemenakan? Bamang kau indak. Coba pikir. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul. Kalau tak biasa bau tak kau tak orang bila awak kejadian. Dengan hanya memadukan apunan ado suku memakan dan tahidang manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh mak. Ekonomi nampi. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau guru lah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nama nalan dia tinggal. Tapi anak sekolah kini, soalan ampek kali ampek tambah ampek bagi ampek, apa tanya juga ke mesin hitung nama-nama kalkulator. Nang kakayo orang Amerika nang pajak kebodoh yo. Itu dulu mak. Kini negara kita kalah maju. Metode pendidikan tuh lah berubah pulau. Itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Dek gilo mai kuaja orang lain Minangkabau diri orang. Paling-palingnya kalian membanggakan Pak Atta, Agus Salim, Buya Hamka. Kini apa yang kita baca lah? Nasib. Nasib buek-buek. Nasib mak datuk. Baiklah kita kembali ke pakar kaji segini mak datuk. Bisa mama memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru? Nan sederhana saja mak. Tentang masalah apa kira-kira? Di bidang usaha. Nang klasik atau modern? Iya nang klasik dulu lah mak. Ada pepatah mengatakan kalau mengeong tando ndak kemenangkok. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeong ile mudia, sugalu manci mahanduk masuk lubang.
Memang tujuannya tidak menangkok. Tapi kalau kuci yang ingin menangkok, inyo basiano kabaliak tungku main tai manci di peberasan. Maka barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik itu. Kini nan modern, Mak. Aku mau bertanya kemanakan? Tanya apa, Mak? Harago talu ayam nan ketek lebih mahal dari talu itiak nan gadang. Ya enggak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Bako salah. Boleh bertanya bagi yang ku dokter bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu apa kelebihannya, Mak? Ikut dampak promosi. Ba acara ayam ba promosi. Nah, kok. Hmm. Sebelum batalua, Ya. inyo bakote sepenuh kampung memberitahu kalau inyo akan memproduksi. Salah saya talua keluar, ulang bakote mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya orang berabu je talu ayam walaupun mahal di Bali jo. Kalau itu, Mak? Taluannya banyak overproduction, tapi batumpuak saja dalam kandang orang tidak ada yang tahu. Nggak bisa pasang iklannya, Mak. Ya kayak iklan suara garau-garau garak lamban lagi ada kisah. Tidak ada informasi orang kampuang dah. Jadi sebabnya mahal talua madain ayam. Dia beliau rajin berpromosi. Iyalah, Maka barajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talua mandalua. Tapi ayam kampung kayak Mak ya. Ayo, kalau ayam meras itu bodoh lah dari tiak. Bodohnya? Ya orang kalau terajai di sana, tidak merasai mengakeh, tidak bau sau menjadi apa, mencari dadaan, jadi bodohnya. Badan kapu, utaknya kaku, tidak berjantan betul aja. Marami talua sendiri saya tak pandai deh. Tidak bertanggung jawab. Iyalah.